Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, saatnya kita mengundang calon rektor nomor urut 2, Ibu Dr. Sri Wahyuni, Sarjana Pertanian, Magister Sains, menuju mimbar yang disediakan. Dr. Sri Wahyuni, Sarjana Pertanian, Magister Sains. Wanita kelahiran Uju Pandang ini adalah seorang calon rektor Universitas Flores termuda dari calon rektor lainnya. Dalam usia 41 tahun, wanita yang akrab disapa dengan nama Dr. Sri Wahyuni adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Flores yang terkenal dengan beberapa gagasan cemerlang untuk menjawab program Merdeka Belajar melalui kampus tanpa dinding dan Umar Ramah kelas. Ketekunan dan kesetiaannya dalam bidang pertanian membuatnya tak pernah merasa letih untuk turun ke kampung-kampung bersama mahasiswanya untuk belajar langsung dan belajar bersama dengan masyarakat. Totalitasnya dalam mendampingi mahasiswa sukses menghantarkan kelompok mahasiswa pertanian Universitas Flores selama beberapa tahun berturut-turut mendapat dana bantuan untuk program kreativitas mahasiswa tahun 2020, program holistik pemberdayaan dan pengembangan desa tahun 2021, program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan tahun 2022 hingga 2023. Wanita berhijab yang pernah menuangkan pemikirannya lewat tulisan di media online pada tahun 2022 dengan judul Sarjana Uniflor ditantang berani berkarya di kampung dan dunia pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan waktu. Maka, mungkinkah buah pemikiran ini menjadi cikal bakal Dr. Sri Wahyuni sebagai calon rektor Universitas Flores untuk meyakinkan publik dan Yayasan Perguruan Tinggi Flores untuk membawa Uniflor sebagai kampus yang menghasilkan sarjana yang tidak sekadar ada di balik meja, tapi siap membawa perubahan dari kampung dalam skema pemberdayaan masyarakat sebagai mediator budaya. Selamat datang Ibu Sri. Waktu pemaparan visi misi dan program kerja calon rektor nomor urut 2, 15 menit. Waktu dihitung mulai saat Ibu berbicara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Mohon izin untuk memaparkan visi misi calon rektor Universitas Flores periode 2024-2028. Hadirin yang saya hormati, pergerakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, tidak terkecuali dengan dunia pendidikan. Era masyarakat 5.0, yaitu masyarakat super cerdas, merupakan suatu era di mana manusia dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang muncul di era industri 4.0 yang berpusat pada teknologi. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan era Society 5.0, yaitu sebagai wadah untuk memajukan kualitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan mengenai kecakapan hidup abad 21 atau lebih dikenal dengan 4C, Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration. Selain kemampuan tersebut juga dibutuhkan kemampuan problem solving, inisiatif, kegigihan, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, serta kebudayaan sosial dan budaya. Hadirin yang saya banggakan, saat ini terdapat tren yang mengarah pada pengaburnya batasan yang semula tegas antara ilmu pengetahuan dan dunia industri, sehingga kecenderungan ini juga berimbas pada menipisnya batasan antara dunia akademik perguruan tinggi dengan aktivitas dunia industri. Sejalan dengan hal tersebut, maka pendidikan tinggi harus melakukan respon yang tepat. Dalam hal ini, pemerintah senantiasa menyesuaikan kebijakan-kebijakannya mengikuti arah perkembangan zaman. Fenomena terjadinya perubahan kebijakan di dunia pendidikan dalam rangka mengikuti perkembangan dunia industri yang menuntut para pelaku bidang pendidikan perlu bertransformasi dan beradaptasi lebih cepat agar mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Pemberlakuan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003 tentang penjamin mutu kependidikan tinggi yang menggantikan 1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
2. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi perguruan tinggi. Dan 3. Permendikbud nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi. Pemberlakuan peraturan terbaru menekankan pada pemberian keleluasan kepada perguruan tinggi untuk 1. Mengatur dan merancang proses serta bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. 2. Menilai hasil pembelajaran di luar kelas. 3. Memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, situasi, dan kondisi. 4. Mendorong pelaksanaan kampus merdeka dan inovasi pelaksanaan Tridharma. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 juga menekankan bahwa inovasi dapat tercipta jika diberikan ruang, fasilitas, sarana, dan akses yang lebih leluasa. Hadirin yang berbahagia, Universitas Flores sebagai lembaga pendidikan tinggi telah memprediksikan terjadinya perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan pembagian periode pencapaian visi universitas yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas Flores untuk 25 tahun terhitung mulai tahun 2015 hingga 2040. Di mana dalam pelaksanaan RIP Uniflor dibagi dalam 3 tahap periode, yaitu tahap pertama adalah periode penguatan layanan pendidikan. Tahap kedua adalah periode Universitas Flores sebagai universitas yang otonom dan berdaya saing. Tahap yang ketiga adalah periode pencapaian visi Universitas Flores sebagai mediator budaya. Hadirin yang saya hormati, Universitas Flores sebagai mediator budaya dimaknai sebagai tekad Unflor dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selaras dengan prinsip-prinsip dasar sebagai mediator, yakni sebagai penghubung, perantara, jembatan yang menjadi media dari 2 atau lebih entitas sebagai wujud manusia maju. Manusia maju ditandai dengan kemampuan untuk menjadi pelaku perubahan atau penggerak dan mediator budaya yang memahami ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta memahami kearifan lokal untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat melalui kemitraan regional, nasional, global, dan lembaga swadaya, pengembangan ilmu, teknologi, dan humaniora, pelayanan yang berkualitas, profesional, demokratis, berjiwa wirausaha, mampu berkontribusi nyata di masyarakat dan peduli terhadap pemberdayaan masyarakat dan tidak terlepas dari akar budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan percepatan pencapaian visi universitas dengan mengakomodir 2 tahapan periode. Sehingga visi kami di tahun 2024 adalah percepatan untuk menjadikan Universitas Flores sebagai mediator budaya yang otonom dan berdaya saing. Dalam rangka pencapaian visi tersebut di tahun 2024-2028 dibutuhkan suatu gerakan bersama yang searah dan fokus agar tercapai percepatan pencapaian visi yang juga sejalan dengan tuntutan standar nasional pendidikan yang selanjutnya harus diterjemahkan dan ditetapkan dalam bentuk indikator kinerja utama maupun tambahan perguruan tinggi mengikuti Kepmenristek Dikti nomor 210/M/2023 yang akan dicapai Universitas Flores dalam kurun waktu 4 tahun. Selanjutnya, pencapaian tersebut akan dievaluasi per periodik sesuai dengan rencana strategis yang telah disepakati untuk meningkatkan mutu dengan tetap menjadikan karakter Universitas Flores sebagai mediator budaya. Kondisi tersebut memerlukan suatu komitmen yang bagi seluruh sivitas akademika sebagai bentuk pencapaian visi Universitas Flores yang unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya. Maka dari itu, seluruh sivitas akademika dipandang perlu untuk fokus pada 4 ranah berikut yang akan menjadi misi bersama. Yang pertama adalah ranah akademik. Yang pertama, membangun suasana akademik yang lebih sehat dan riset yang terbuka dalam kerjasama interdisipliner guna mendukung Unfor sebagai perguruan tinggi yang diperhitungkan pada tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, terwujudnya Tridharma yang unggul dan terpercaya berbasis nilai budaya. Dalam rangka mewujudkan 2 poin ranah akademik ini, maka hendaknya kita mampu menjaga kontinuitas suasana akademik yang sehat sehingga dapat menguatkan program-program akademik yang memungkinkan munculnya ide-ide kreatif, pemikiran kritis, dan inovatif sesuai dengan visi Universitas Flores sebagai mediator budaya. Pengembangan akademik ini meliputi peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, secara formal maupun informal. Bidang akademik ini meliputi
pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki relevansi dengan kebutuhan stakeholder. Selanjutnya, harus ada integrasi wawasan berbudaya ke dalam setiap program-program akademik dan hal tersebut menjadi prioritas sebagai proses internalisasi wawasan budaya dalam aspek akademik. Ranah sumber daya. Pengembangan manajemen tata kelola berbasis institusional support system yang efektif dan efisien. Yang kedua, pemantapan sumber-sumber keuangan untuk mendukung operasional dan kemandirian lembaga. Untuk ranah sumber daya ini perlu dilakukan penguatan tata kelola dan kelembagaan, diupayakan untuk menguatkan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sehat, mandiri dan akuntabel, serta memiliki citra di masyarakat sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Pengembangan sumber daya mandiri di segala aspek diupayakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kelembagaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya, dan upaya resource sharing melalui sistem yang terintegrasi meliputi bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan daya dukung lainnya. Perlu pemantapan pusat-pusat sumber keuangan bisnis untuk mendukung operasional dan kemandirian lembaga. Ranah kemahasiswaan. Mendorong mahasiswa berkegiatan di luar kampus dan berprestasi serta mampu berkompetisi secara nasional dan internasional. Terwujudnya mahasiswa yang berkarakter, berbudaya, mandiri, dan unggul di tingkat nasional maupun internasional. Pada ranah ini, pengembangan kemahasiswaan diarahkan kepada mahasiswa yang unggul, terpercaya, memiliki kemandirian, berdaya saing tanpa harus kehilangan identitas. Pengembangan pola pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dan manajemen sumber daya yang sehat dan akuntabel akan tetap menjadi basis utama. Untuk itu, iklim kemahasiswaan yang berkarakter dan berbudaya senantiasa dikembangkan, sehingga memiliki daya prestasi dan mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Lembaga-lembaga kemahasiswaan harus memiliki akses untuk jejaring kerjasama nasional dan internasional, baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Sementara itu, mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi menjadi perhatian khusus yang diberi perlakuan secara konstruktif. Berikutnya adalah ranah kerjasama. Yang pertama, kemitraan dikembangkan harus mendukung UNFOR sebagai perguruan tinggi yang otonom. Yang kedua, meningkatkan jejaring kerjasama nasional dan internasional yang bermartabat dan konstruktif. Pada ranah ini, pengembangan layanan, jejaring kerjasama, dan kemitraan diarahkan pada upaya implementasi prinsip dan nilai-nilai budaya dalam bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah dan dalam maupun luar negeri. Kemajemukan kultur masyarakat Uniflor dioptimalkan sebagai kekuatan dalam mewujudkan kerjasama multidisiplin. Hubungan kerjasama harus terencana dan terintegrasi dengan melahirkan pola keberlanjutan dan senantiasa dilakukan evaluasi keberhasilannya untuk peningkatan dampak positif dan dari program-program yang diusung bersama. Untuk itu, program yang kami susun adalah yang pertama, komunikasi intensif dan terjadwal antara pihak pimpinan universitas dan yayasan. Yang kedua, penyesuaian Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjamin mutu pendidikan tinggi paling lambat di akhir Desember 2024. Berikutnya, penyesuaian jabatan struktural sesuai kebutuhan dan efisiensi. Keempat, penentuan indikator kinerja utama universitas, fakultas, dan program studi serta unit-unit terkait sesuai dengan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 yang mencakup pada pengembangan mahasiswa, dosen, dan kurikulum. Yang kelima, membuka peluang sumber pendapatan baru sebagai bentuk perhatian bahwa universitas juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. Yang keenam, pengadaan sistem mutu yang terintegrasi untuk semua bidang. Berikutnya, membentuk tim penyusun proposal penelitian, pengabdian, dan pengembangan institusi untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber yang dalam pelaksanaannya menyediakan reward yang memadai. 8. Mengaktifkan berbagai unit kegiatan kemahasiswaan yang dikelola secara profesional dan sejalan dengan program Belmawa. 9. Memperkuat pelaksanaan MBKM mandiri sebagai wujud Uniflor yang otonom. 10. Meningkatkan kualitas kerjasama, khususnya menunjang pelaksanaan MBKM yang berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, dengan pemberlakuan percepatan penyesuaian visi dan kebijakan yang fokus pada indikator kinerja utama perguruan tinggi, maka diharapkan Universitas Flores mampu mewujudkan visinya sebagai universitas yang unggul, terpercaya sebagai mediator budaya.
Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita memasuki sesi tanya jawab dan dialog interaktif. Yang pertama, kami mengundang calon rektor nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang disegel di dalam toples kaca untuk menyerahkan kepada moderator untuk dibacakan. Tenaga kependidikan di Universitas Flores berjumlah 118 orang. Maju mundurnya lembaga perguruan tinggi juga ditentukan oleh faktor komitmen dan kesiapan tenaga kependidikan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Ibu untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi? Waktu 3 menit. Ya, baik. Untuk tenaga kependidikan ini lebih mengarah kepada pelayanan, sehingga harus ada rencana strategis untuk peningkatan kualitas ataupun peningkatan kapasitas dari setiap tenaga kependidikan di setiap unit-unit. Dalam Renstra biasanya akan diatur setiap tahun, 2 tahun atau 3 tahun tentang bagaimana kita melakukan peningkatan kapasitas. Misalnya untuk tenaga laboratorium, ya, tenaga laboratorium yang ada itu harus ditingkatkan, di-upgrade ilmu pengetahuannya dan keterampilannya setiap periode. Karena ilmu pengetahuan itu akan bergerak maju termasuk dengan teknologinya. Sehingga harus ada perencanaan yang matang dan harus didokumentasikan dalam rencana strategis yang diakomodir dalam Rensa dan disepakati oleh pimpinan. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjut ke sesi berikut, yaitu pertanyaan dari panelis. Kami mengundang panelis pertama untuk mengajukan pertanyaan. Waktu maksimal 15 menit antara pertanyaan dan dialog selama 15 menit. Kepada panelis 1 kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Ibu calon rektor, saya akan mengajukan pertanyaan pertama yang sama dengan yang tadi ya, sebagai dasar. Ibu hadir di sini itu karena dianjurkan untuk mendaftar sebagai calon rektor atau dari tekad hati Ibu sendiri yang merasa harus memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Unflor dan bahwa Ibu siap melakukan itu. Itu pertanyaan pertama dulu Pak, awal. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Awalnya memang tidak ya, tetapi karena ini adalah suatu bentuk dedikasi kami sebagai warga Universitas Flores, maka ketika saya dipilih dan dinyatakan sesuai dengan kriteria dari statuta, maka siap tidak siap, suka tidak suka, saya terpanggil untuk memajukan universitas ini. Terima kasih Bu, lega saya. Jadi Ibu siap ya. Oke, pertanyaan saya yang kedua, tadi Ibu beberapa kali menyebut mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, kalau saya tidak salah paham, ada salah satu aspek penting di situ, yaitu Menteri mengizinkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan sekitar 60 SKS di luar prodinya ya. 20 SKS benar-benar di luar prodi dan 40 SKS malah di luar kampus ya. Menurut Ibu sampai sejauh mana itu sudah bisa dijalankan oleh Uniflor dan apa kira-kira hambatan yang terjadi dan bagaimana kira-kira supaya peluang-peluang di balik program itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Universitas Flores. Kalau saya tidak salah ada 10 apa 11 program konkret yang ditawarkan oleh Menteri waktu itu. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Untuk pelaksanaan MBKM di luar kampus sebesar 60 SKS. Saat ini khusus untuk kami di Fakultas Pertanian sudah menjalankan sejak tahun 2021. Setelah tahun 2020, Rektor sudah mengeluarkan peraturan untuk pelaksanaan MBKM. Kemudian dalam perjalanan
terdapat 5 program MBKM yang kami jalankan di masyarakat. Jadi program ini adalah program yang kebetulan skimnya adalah Desa Membangun. Nah, program ini adalah program yang kami susun bersama dengan mitra, sehingga sangat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Untuk mahasiswa sendiri, ya, dengan mengikuti program ini, yang sangat terlihat adalah kemampuan soft skill-nya yang meningkat. Nah, ini yang sulit untuk dilakukan ketika kita belajar di dalam kelas. Nah, dari 5 program yang kita jalankan, semuanya menjadi satu prototipe untuk pengembangan daerah. Kemudian masalahnya adalah sistem yang ada di Universitas Flores belum mengcover secara baik. Karena kalau kita berbicara tentang sistem, berarti ada hal yang harus kita bicarakan secara serius, termasuk penyediaan support sistemnya itu belum kita lakukan. Sehingga kedepannya kami berharap bahwa support sistem ini bisa diadakan, sehingga MBKM itu benar-benar menjadi MBKM yang bisa menghasilkan mahasiswa yang mampu belajar secara kontekstual di masyarakat dan mereka siap secara soft skill dan hard skill untuk menghadapi dunia kerja. Oke, terima kasih. Jadi itu lebih ke komponen pengabdiannya ke masyarakat ya? Kayak bentuk seperti apa? Kayak kampus mengajar, kayak begitu atau Ya. selain apa? Kalau untuk di Fakultas Pertanian sendiri Desa Membangun, Bapak. Oh, begitu. Pengabdian. Tetapi di Unfor ini ada kampus mengajar, kemudian ada juga yang dalam bentuk studi independen. Oke. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua, jika Ibu menjadi rektor, peran apa yang menurut Ibu harus lebih dominan di sana, ya? Sebagai birokrat, sebagai manajer, atau sebagai akademisi? Akademisi juga dibagi dua kan, itu ada peneliti, dosen, serta kadang-kadang juga berfungsi sebagai aktivis sosial ketika turun ke masyarakat, ya. Bagaimana Ibu menempatkan peran rektor dalam konteks itu? Ya, kalau secara sempurna memang harusnya mencakup semuanya ya Bapak ya. Yeah. Cuman kalau saya pribadi, meskipun kita rektor, jabatan kita yang paling utama adalah seorang dosen. Maka kegiatan Tridharma itu wajib. Selanjutnya manajerial pasti, karena kita harus memanajemen semua aspek-aspek yang ada di bawah kepemimpinan kita agar itu bisa berjalan secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan hambatan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saling mendukung. Oke. Cukup. Ibu melihat, Ibu sudah berapa lama di sini? 2006. 2006, sudah cukup lama ya Bu ya. Jadi sudah bisa melakukan mapping lah persoalan di sini dan potensi-potensi yang ada di universitas ini. Okay. Menurut Ibu, masalah yang paling utama yang harus diselesaikan, yang harus mendapat istilahnya skala prioritas pertama, yang harus diselesaikan, dirapikin, itu masalah apa di sini? Ada isu apa yang paling sensitif dan paling strategis yang harus diselesaikan? SDM kah? Manajemen kah, keuangan kah, atau apa? Ada hal lain nggak? Silakan Ibu. Ya, yang paling utama adalah SDM, Bapak. SDM. Kalau saya cerita pengalaman di Fakultas Pertanian pada saat melakukan reakreditasi, kinerja kami itu sangat baik dengan nilai 327. Itu seharusnya mendapatkan nilai baik sekali. Tetapi dalam perjalanannya ada syarat yang tidak memenuhi, yaitu SDM, jumlah doktornya kurang. Sehingga mungkin yang harus kita benahi di awal adalah masalah SDM. Jadi
untuk membenahi masalah SDM itu kira-kira program apa yang Ibu akan lakukan? Ya, kalau kita lihat dari indikator kinerja utama dari perguruan tinggi, masalah SDM dosen, ini selain tadi pendidikan, kualifikasi mengajar di sini adalah doktor, kemudian dia mampu berkegiatan, beraktivitas di luar kampus, baik itu dia di dunia industri maupun di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah lebih kepada mentalitas ya Bapak ya, karena kita ini adalah mediator budaya, mungkin saja sudah terlihat tetapi masih belum menjadi suatu penjiwaan kita sebagai seorang dosen bahwa mediator budaya itu sebenarnya melekat pada kita. Nah, berbicara tentang mediator kan ini adalah penggerak. Masih sangat minim orang-orang atau di antara kita yang menjadi penggerak. Itu sulit Bapak, menurut saya penggerak itu sulit karena harus memiliki kompetensi yang kompleks. Jadi jiwa penggerak itu yang harus kita hidupkan untuk di dosen sendiri. Termasuk nanti misalnya penggerak itu kan selain di lingkungan juga kita harus bisa mampu menggerakkan mahasiswa juga Bapak. Jadi khusus untuk di mahasiswa sangat sedikit dosen yang berpartisipasi dalam menggerakkan mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Itu masalahnya lebih ke dosennya atau ke mahasiswanya, Bu? Ke dosennya Bapak, karena sebagai jadi pembimbing. Mahasiswanya pasif? Mahasiswanya sebenarnya bisa hanya saja belum ada pendampingan yang benar-benar profesional. Iya. Tadi Ibu sempat menyinggung mengenai soft skill yang didapat karena ada program membangun desa ya tadi ya. Ya. Menurut Ibu sendiri, mahasiswa supaya dia berhasil di dalam profesinya kemudian, ya, soft skill apa yang paling penting yang harus dimiliki dan bagaimana itu dikembangkan di dalam konteks Universitas Flores? Secara konkretnya, ya. Secara konkret, Bapak. Ya, secara konkret. Iya, berbicara dengan masalah kemahasiswaan, sebenarnya yang harus kita bongkar pertama itu adalah mindset dari mahasiswa itu sendiri. Jadi di awal perkuliahan kita ada dua momen yang penting, di mana yang pertama itu PKKMB, kita harus menghadirkan profil dari mediator budaya itu sendiri sehingga mahasiswa tidak bingung seperti apa sebenarnya mediator budaya itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa mediator itu adalah seorang penggerak. Untuk penggerak ini mereka harus punya jiwa kepemimpinan, kemudian mampu berkomunikasi, kemudian mereka peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Jadi kami di Fakultas Pertanian ada satu kelas namanya kelas kreatif yang memang kami treatment mahasiswa di sana, yang kami treatment khusus memang untuk soft skill itu. Kita berikan pelatihan di awal, pelatihan public speaking, pelatihan untuk entrepreneur, pelatihan untuk membuat videografi dan publikasi. Kemudian setelah mendapatkan skill itu, kita buatkan arenanya itu yaitu dibuatkan suatu fasilitas berupa model pembelajaran yang langsung terjun kepada masyarakat, yaitu tadi desa membangun. Nah, di sanalah mereka akan meningkatkan kemampuan yang sudah mereka dapatkan dari kelas. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana mereka menemukan solusi untuk masalah-masalah yang di masyarakat, kemudian bagaimana mereka mengkomunikasikan teknologi yang ada di kampus kemudian sampai ke masyarakat. Nah, yang kami lakukan ini ternyata berdampak sangat baik Bapak. Kebetulan di tahun 2018, yang menjadi treatment pertama kami yaitu angkatan 2018,
sebelum mereka keluar menjadi sarjana pertanian pun ternyata sudah banyak mitra-mitra yang memesan mereka untuk menjadi karyawan ataupun bekerja di perusahaan mereka. Menurut Ibu ini harusnya direplikasi ke Iya, fakultas lain? betul. Dan strateginya bagaimana supaya bisa direplikasi ke fakultas lain? Menurut Ibu kalau sebagai rektor, kalau misalnya Ibu sebagai rektor? Ya, yang pertama adalah kita mengaktifkan kembali UKM-UKM yang ada, karena UKM itu kan wadah mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang kedua, harus ada dosen yang mau dengan sukarela dan dengan tekad yang kuat untuk mendampingi. Nah, selama ini kita kekurangan dosen-dosen yang mau bekerja untuk pendampingan mahasiswa. Karena tugas dosen itu kan hanya tridharma, untuk mendampingi mahasiswa itu sebenarnya bukan tugas utama, dan ini sangat sulit karena mendampingi mahasiswa itu komitmennya banyak. Selain komitmen yang tinggi, otomatis secara finansial dan waktu juga akan tersita. Kemudian juga kalau bisa, ini kan ada program dari kementerian untuk hibah-hibah di kemahasiswaan. Nah, itu paling tidak setiap UKM ataupun mahasiswa berperan aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan hibah tersebut. Oke, makasih Bu. Tadi satu aspek juga yang sangat penting yang ada dalam presentasi Ibu mengatakan bahwa Universitas Flores perlu menggali potensi-potensi keuangan baru, ya kalau saya nggak salah. Ibu bisa jelaskan lebih detail mengenai ini, apa konkretnya kira-kira? Iya, kalau kita berkaca dengan universitas swasta lain di Indonesia, Bapak, sumber keuangan itu kan tidak hanya berasal dari mahasiswa. Ada juga universitas yang merambah kepada bisnis-bisnis yang lain seperti transportasi, kesehatan, ataupun bidang yang lain, sehingga bisa saja kita lakukan yang seperti demikian. Maka saya katakan bahwa di poin yang pertama harus ada program kita yang pertama adalah harus ada komunikasi yang intensif terhadap antara universitas dengan yayasan untuk mengkolaborasikan. Jadi kesejahteraan Terima kasih Bapak panelis 1. Kami mengundang Ibu panelis kedua untuk mengajukan pertanyaan, dan dialog interaktif berlangsung maksimal 15 menit dari sekarang. Kami silakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Ibu calon rektor yang saya hormati, di dalam visi Ibu ini berbeda dengan visi universitas. Apa dasar pemikiran Ibu sampai ada pembedaan antara visi Universitas Flores dengan visi Ibu? Ya, baik Ibu, terima kasih. Visi yang kami ambil sesungguhnya itu berdasarkan dengan penjabaran dari visi Universitas Flores di dalam rencana induk pengembangan. Jadi ada 2 periode yang kita gabungkan. Yang pertama adalah periode Universitas Flores sebagai universitas yang otonom dan berdaya saing, dan yang berikutnya periode ketiga adalah periode di mana universitas sebagai mediator budaya. Ini kami gabungkan untuk di periode 2024-2028 itu dilakukan percepatan pencapaian visi tersebut. Jadi dasarnya adalah rencana induk pengembangan Universitas Flores. Oke, baik. Selanjutnya dalam visi Ibu di tahun 2024 sampai 2028 itu melaksanakan indikator kinerja perguruan tinggi, indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Ibu bisa gambarkan yang akan ditawarkan dalam indikator kinerja tambahan itu seperti apa untuk semua program studi? Silakan. Ya, baik. Kalau untuk indikator kinerja utama itu kan terdiri dari kegiatan mahasiswa, dosen, dan kurikulum. Kemudian untuk misalnya ya Bu ya, untuk satu di sesi kurikulum
Ini ada indikator tambahan. Indikator tambahan ini kan bisa kita mulai dengan pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Jadi ada kurikulum inti yang berlaku secara nasional, kemudian ada kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dan yang ada di Universitas Flores. Jadi penambahan kurikulum salah satunya. Untuk realnya di Fakultas Pertanian sudah dilakukan? Sudah. Jadi ada kurikulum MBKM yang memang kita mengacu pada asosiasi, kemudian khusus untuk MBKM-nya kami menyesuaikan kurikulum itu sesuai dengan visi kami. Jadi visi kami itu menjadi agri-entrepreneurship untuk dua komoditi unggulan Flores, yaitu kopi dan kakao, sehingga MBKM kami kurikulumnya untuk komoditi kopi dan kakao. Oke. Diharapkan untuk program yang lain, untuk program studi yang lain juga secara gamblang nanti bisa digambarkan ya untuk program selanjutnya. Untuk selanjutnya di dalam pengembangan visi akan dijabarkan dalam misi yang mana di sini Ibu rumuskan dalam 4 ranah, yaitu ranah akademik, ranah sumber daya, ranah kemahasiswaan, dan ranah kerjasama. Bagaimana program dari masing-masing ranah itu Ibu jabarkan? Untuk ranah akademik ya Bu ya. Ya, ini untuk ranah akademik saya ambil sedikit-sedikit saja ya Bu ya. Ya, untuk yang pertama ini untuk suasana akademik yang lebih sehat. Bukan berarti yang kemarin tidak sehat, ini yang lebih sehat. Misalnya untuk ranah akademik, suasana akademik itu mencakup banyak aspek ya. Salah satunya adalah SDM. Jadi untuk menunjang suasana akademik yang sehat, SDM-nya juga harus sehat. Sehat dari dalam artian sehat jasmani, rohani, dan spiritual itu. Kemudian untuk tridharma yang unggul, saya teknis saja Bu, kami di Fakultas Pertanian sekarang sedang bekerja meneliti sesuatu yang sebenarnya orang bilang mungkin itu sesuatu yang kecil ya. Jadi kami konsen untuk pangan lokal. Ternyata pangan lokal ini setelah kita teliti di salah satu rumah adat, yaitu Rumah Adat Saga, dan kita publikasikan, ternyata pihak FAO itu melirik program kami, sehingga salah satu kader anak-anak kami diminta untuk hadir ke forum UN Youth Indigenous di Roma nanti bulan depan. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita anggap itu kecil, tetapi kita lakukan dengan fokus, dan itu menjadi satu ciri khas dari daerah kita, dan kita munculkan ke global. Artinya isu-isu yang kita ada di daerah ternyata punya hubungan yang kuat dengan isu-isu yang global. Nah, penelitian-penelitian seperti ini yang jadikan jadi penelitian yang unggul. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di Flores. Itu. Untuk ranah kerjasama. Ya, untuk ranah sumber daya ada pengelolaan berbasis institusional support system. Jadi kesulitan kita adalah akses data yang saat ini yang kita lakukan, yang kita terjadi di Universitas Flores adalah akses data. Misalnya data-data yang sebenarnya sudah terupdate itu masih diminta ke program studi. Ya, misalnya data mahasiswa KKN, padahal ini sudah ada di sistem gitu. Harusnya itu tidak di ini lagi. Nah, data-data yang urgent seperti ini harusnya terpusat dalam satu wadah, satu sistem, sehingga ketika kita memerlukan data itu bisa kita akses dengan cepat. Kemudian dari sana juga ada analisis datanya. Mungkin indikator utama apa yang kita kurang itu terlihat jelas di paparan data, yang kita tidak perlu harus bekerja dulu baru kelihatan datanya, tetapi itu sudah tersistem dengan baik. Kemudian untuk ranah kemahasiswaan Ibu, ini salah satunya adalah mendorong kinerja UKM. Jadi sampai saat ini yang terlihat bahwa UKM kita masih kurang
kurang terfokus ya, karena kan sebenarnya kita ada Belmawa, di sana ada program-program kemahasiswaan yang seharusnya itu menjadi program tahunan atau program yang kontinu. Nah, UKM dalam hal ini kita masih ada BEM ya, BEM itu tidak diarahkan ke sana, jadi masih apa namanya, kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mengarah ke program kerja dari Belmawa itu. Mungkin ke depannya perlu ada satu sistem yang mengatur bahwa program kemahasiswaan itu harus disupport secara penuh, baik dari sisi finansialnya maupun dari sisi pendampingannya. Kerjasama, Ibu. Ya, ini untuk peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, untuk yang sudah kami lakukan di Fakultas Pertanian itu adalah menjalin kerjasama. Kami lebih melihat ke lembaga-lembaga yang ada di daerah, di mana mereka itu biasanya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Biasanya mereka mempunyai program-program yang memang kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita perkuat program itu, kemudian dengan kemampuan publikasi kita membantu dengan publikasi, dan ini bisa nyambung dengan isu-isu yang sedang dikerjakan oleh pihak luar negeri. Nah, seperti yang kami lakukan, yang tadi saya ceritakan di masyarakat adat Saga itu, ternyata FAO juga melirik, kemudian WWA juga melirik, sehingga kerjasama yang kami bangun ini bukan hanya kerjasama yang sifatnya di lokal saja, tetapi dia juga tersambung dan terhubung ke kerjasama internasional. Ya, baik, terima kasih. Kenapa saya bertanya, karena dalam ranah-ranah itu yang Ibu sudah sampaikan di program kerjanya, saya melihat di mana ini ya, sehingga tidak terlalu nampak, karena di sini maka saya bisa menyampaikan tadi dan Ibu sudah jelaskan. Kemudian dalam program Ibu itu yang kedua, penyesuaian Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi paling lambat 2024. Ibu melihat tentu kalau penyesuaian di sini kira-kira apa yang mau disesuaikan? Standarnya, Bu. Jadi dokumen standarnya kita harus sesuaikan dengan standar nasional. Kalau kemarin yang lalu, peraturan yang lalu kan lebih kompleks, kalau ini kan lebih disederhanakan. Jadi yang pertama kita sesuaikan adalah standarnya. Kemudian tentu dengan predikatnya juga, Bu, predikat program studi, akreditasi program studi. Kalau yang lalu-lalu itu kan ada 4 predikat ya. Kalau sekarang lebih sederhana sekali, yaitu tidak terakreditasi, terakreditasi, dan terakreditasi unggul. Ketika kita melakukan penyesuaian, saya rasa di Universitas Flores ini sebagian besar program studinya terakreditasi baik sekali. Nah, itu sudah melebihi standar. Jadi peluang untuk unggul itu ada, Bu. Baik. Kemudian dalam penyesuaian jabatan struktural dan juga sesuai dengan kebutuhan yang efisien, itu maksudnya? Ya, sekarang untuk universitas swasta di seluruh Indonesia sudah melakukan efisiensi. Misalnya, Bu, ya, misalnya ini nanti tergantung ke belakangnya nanti seperti apa. Misalnya urusan akademik dan urusan kemahasiswaan itu dijadikan satu, karena itu tadi ada pola MBKM di dalamnya. Jadi urusan akademik juga menyangkut kemahasiswaan dan sebaliknya, sehingga ini tidak terjadi tumpang tindih pembelajaran. Mungkin diefisienkan seperti itu, Bu. Baik. Lanjut ya, waktu masih ada. Untuk selanjutnya berkaitan dengan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus itu dalam kinerja utama. Untuk Fakultas Pertanian sudah dilaksanakan, namun saya lihat dari program-program studi yang lain itu masih tidur. Bagaimana Ibu, strategi Ibu apabila menjadi rektor nanti untuk menghidupkan bagaimana mahasiswa ini bisa giat di luar kampus? Iya,
Dengan adanya peraturan terbaru yang menyatakan bahwa kita diberi hak otonom untuk mengatur universitas maupun program studi kita sendiri ya Bu ya. Ya. Nah, hak ini yang sebenarnya belum digunakan dengan baik oleh program studi. Masih banyak yang beranggapan bahwa kita tidak bisa berkegiatan di luar kampus jika kurikulum kita belum menyesuaikan dengan MBKM. Padahal kurikulum KKNI pun juga kita bisa melakukan kegiatan aktivitas di luar kampus. Jadi di sini adalah pemahaman dari program studi itu sendiri. Kemudian kita perlu ada satu tim yang mendampingi program studi untuk membuat program bersama yang sekiranya ini adalah program yang bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kampus, baik itu dari kalau FKIP mungkin ada MBKM kampus mengajar, itu masih di kementerian, tetapi kampus mengajar yang dikelola oleh program studi seharusnya itu bisa dilakukan. Yang menjadi masalah adalah keberanian program studi itu sendiri untuk melakukan inovasi. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah penyamaan persepsi tentang MBKM itu sendiri. Jadi tidak ada ceritanya kurikulum dulu kita sesuaikan baru bisa beraktivitas. Itu bisa beraktivitas dulu. KKNI pun sebenarnya bisa beraktivitas. Tinggal nanti di sistemnya kita atur seperti apa. Ya, jadi kalau Fakultas Pertanian 2020 itu belum menggunakan MBKM kurikulumnya, tetapi bisa karena program studinya berani. Ya. Baik. Tadi Ibu sempat singgung berkaitan dengan peningkatan akreditasi institusi maupun program studi. Dan hal yang paling mendasar juga di sini berkaitan dengan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara kolaborasi. Kemudian di samping itu juga hasil sitasi. Bagaimana program Ibu ke depan apabila Ibu terpilih menjadi rektor? Ya baik. Kembali lagi ke tadi ya Bu ya, ada program-program dosen yang harus melibatkan mahasiswa dan sebaliknya. Jadi sekarang tidak lagi mengutamakan program dosen sendiri, tetapi harus ada mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Nah, misalnya untuk program punya Pak Dr. Willy Walanamana yang tadi itu, beliau melibatkan mahasiswa. Nah, dalam perjalanannya itu kan ada publikasi, ada luaran yang dihasilkan. Ini publikasinya sudah ada, sehingga luaran dan capaian itu kita bisa dapatkan seperti publikasi dosen, publikasi mahasiswa dapat, kemudian karena itu dipublikasikan otomatis akan dijadikan sitasi. Biasanya dijadikan sitasi sepanjang itu dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi. Baik. Di bidang kelembagaan dan laboratorium dan unit yang ada di Universitas Flores, ini juga perlu diakui. Waktu selesai. Mohon maaf Ibu panelis. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan ke panelis ketiga. Kepada Bapak, waktu maksimal dialog interaktif dan pertanyaan maksimal 15 menit. Kami silakan. Baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Tidak mengganggu jam sholat? Belum. Baik. Nah, kalau begitu saya mulai buat dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, memang berat kalau susun yang dikatakan visi dan seterusnya ini. Jadi dalam struktur penulisan visi misi itu biasanya setelah visi misi ada apa? Ada tujuan apa lagi? Tata nilai habis kemudian strategi, baru program. Di sini tidak salah siapa, tapi kondisi mengatakan bahwa memang pendidikan visi di negara kita belum cukup banyak. Yang ada orang bertahu, saya menyusun visi sekian. Ya, baik, Ibu saya langsung ke pertanyaan. Itu visi yang baik itu bagaimana itu ukurannya itu? Visi yang baik adalah visi yang mampu mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di universitas,
baik itu dari sisi kelembagaan, sisi kemahasiswaan, SDM, kemudian dari sisi kerjasama. Itu saja. Ya. Dan visi itu adalah tujuan, maka dalam kurun waktu tertentu harus dicapai. Ya, visi itu kondisi ideal yang ingin dicapai untuk masa depan sebuah organisasi. Ideal yang dimaksudkan di situ adalah realistik. Sudah realistik, Ibu punya visi? Realistik, sudah realistik visinya? Visi saya, Bapak? Sudah realistik visinya? Sudah. Sudah. Kemudian yang benar juga dia bilang yang mudah dicapai, yang bisa dicapai dalam kurun waktu 4 tahun. Bisa? Bisa. Bisa. Yang ketiga, menyemangati organisasi. Visi itu ada salah satu iming-iming sebetulnya, untuk salah satunya untuk menyemangati organisasi supaya setiap fakultas kerjasama, apalagi Ibu Rektor, ya, menyemangati, mengkondisikan visi Ibu supaya disenang oleh orang. Sudah bisa diterima ini? Ibu pun visi ini bisa menyemangati semangat kerja organisasi? Bisa. Oh, bisa. Baik. Saya kembali Pak tadi. Tidak bosan-bosan karena orang gampang omong visi tapi sulit dilaksana, atau gampang kalau karang sendiri. Ya. Saya tanya kembali, proses Ibu menyusun visi itu bagaimana ini? Proses penyusunan visi yang Ibu laksanakan bagaimana? Kalau yang visi sekarang yang saya angkat, Bapak, ini saya ambil dari rencana pengembangan induk Universitas Flores. Jadi di sana sudah dibagi dalam 3 periode. Jadi pemaparan visi saya ini di tahap kedua, yaitu tahap di mana Universitas Flores menjadi universitas yang otonom dan berdaya saing. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah periode pencapaian visi Universitas Flores sebagai mediator budaya. Saya gabungkan karena mediator budaya itu adalah karakter, sehingga di periode 2020 dan 2029 pun visi yang ketiga sebagai mediator budaya itu kita samakan. Jadi sudah tercantum dalam RIP, Rencana Induk Pengembangan. Jadi diingat Ibu sebagai calon rektor, visi yang mau dibangun nanti, visi yang betul-betul bagus diterima oleh seluruh orang dan dijabar ke dalam misi-misi yang benar, ya. Saya lihat di sini misi hanya 3 ya. Misinya ada 4, Bapak. Nah, misinya ada 4. Begitu misinya 4 dan betul, dibagi dalam beberapa ya. poin. Kemudian orang bilang begini, Ibu, untuk menyongsong kondisi global yang sangat berubah-ubah, sangat dinamis, rumit, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan organisasi harus lewat sebuah strategi yang tepat. Di sini Ibu tidak tulis, tapi mungkin Ibu bisa jawab ini. Strategi apa yang kalau Ibu jadi rektor nanti, strategi yang diterima oleh seluruh fakultas, seluruh prodi, bahkan yayasan juga, begitu ya. Silakan. Strategi itu siasat, Bu. Siasat. Ya, silakan. Ya, strategi untuk menghadapi krisis global begitu Bapak ya? Begini, menghadap global, Menghadap global. dunia global yang sangat mengglobal, artinya perubahan begitu cepat. Konkretnya begini, kita sekarang kan dikenal dengan pubbing, ya. Orang omong sendiri-sendiri dengan HP.
itu kan cepat. Komunikasi antar orang tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah sekarang bagaimana ini? Strategi apa yang menghadap dunia yang begitu rumit ini yang Ibu terapkan untuk mengelola sebuah universitas yang begitu besar ini? Iya, strategi yang harus kita hadirkan ini harus menyentuh seluruh sivitas akademika. Jadi yang pertama untuk mahasiswa di mana mereka masih dalam artian masih mencari jati diri mereka, mungkin ini bisa disentuh dengan memberikan mindset kepada mereka bahwa mereka harus menjadi seorang yang memiliki karakter. Karakter di sini dalam artian karakter sebagai penggerak yang tadi itu Bapak, bisa menghargai orang lain, memiliki kemampuan untuk memimpin, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, sementara untuk SDM ke dosen maupun karyawan dengan karakter yang di umur sekian itu karakter sudah terbentuk dengan sangat kuat, yang harus dilakukan adalah membuat sistem. Jadi yang berbicara adalah sistem, aturan itu harus dibuat dalam sebuah sistem sehingga jika melanggar sistem itu maka dia dinyatakan tidak sesuai dengan standar yang kita mau. Baik, sudah. Ya. Yang berikut terakhir untuk Ibu. Sebuah organisasi besar atau kecil butuhkan uang. Butuhkan uang. Kalau Ibu pernah baca siapa John Harvard, you know it, tahu ini John Harvard, yang memiliki sekolah yang paling terkenal di dunia ini, Harvard University. Dia bilang begini, saya tidak bisa bangun sekolah sampai di universitas kalau tidak ada uang. Dan sekarang titik tolaknya pada uang menghasilkan sebuah universitas yang sangat terkenal di dunia. Bahkan Menteri Ibu juga tamat dari situ, Harvard University, Pak Mendikbud sekarang ini. Nah sekarang begini, untuk konteks yang paling kecil, kita tahu bu, uang kita kan hanya dari konvensional saja, dari mahasiswa. Cara apa yang paling baik bersama universitas, bersama yayasan untuk menggali dana yang baik dan realistik, ya, dan realistis. Silakan. Ya, untuk menginventarisir peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh universitas dan yayasan, mungkin kita bisa mulai dari setiap fakultas Bapak. Jadi misalnya FKIP yang di sana banyak sekali mahasiswa dengan latar belakang sebagai pendidik, itu bisa kita buatkan satu seperti semacam bimbingan belajar untuk SD, SMP ataupun SMA. Kemudian Fakultas Pertanian punya aset yang namanya kebun percobaan, itu bisa dikelola sedemikian rupa menjadi satu sumber keuangan. Sekarang yang ada di Fakultas Ekonomi itu adalah klinik riset, itu juga bisa dikelola. Sehingga yang kita butuhkan ini adalah komitmen dan komunikasi yang baik antara universitas dan yayasan, dan bagaimana pengelolaan ini dilakukan dengan adil. Artinya ini aset bersama, mana yang menjadi bagian yayasan, mana yang bisa dikelola oleh universitas. Harapan saya ke depan justru kalau karyawan sekarang mengharapkan gaji ke-13, harapan saya mungkin suatu saat ketika bisnis-bisnis ini kita bisa jalankan, bisa saja menjadi gaji ke-14 untuk karyawan. Karena berkaca dari Universitas Muhammadiyah, mereka bisa melakukan itu Bapak. Jadi kita pun sebenarnya bisa. Baik, lagi 3 menit. Ya, Bapak pendiri sekolah ini, Bapak Gerjo, saya ikut dari awal.
bahwa membangun sekolah ini pertama menurut beliau kala itu untuk membantu mereka yang berpenghasilan rendah, bukan miskin. Janganlah sekolah di Jawa, jangan sekolah di Kupang lagi dan segala macam, kan membutuhkan kos tinggi. Ya, dengan demikian untuk subsektor pendanaan ini, kalau kita harapkan dari pendapatan mahasiswa atau penerimaan mahasiswa, mahasiswi, mungkin tidak boleh. Mungkin tidak boleh. Ya, boleh tapi dalam hal apa dulu. Nah sekarang kalau kebutuhan begitu banyak, program begitu banyak, segala macam, Ibu dapat uang dari mana ini? Ya, kalau yang kami lakukan sekarang Bapak, untuk ke depan. Ya. Untuk ke depan. For the next. Untuk ke depan. Ya, memanfaatkan hibah-hibah yang ada di kementerian, bukan hanya di kementerian tetapi di beberapa sumber pendanaan yang lain, baik itu hibah penelitian, pengabdian masyarakat maupun kemahasiswaan. Yang kedua tadi itu kita harus mempunyai sumber-sumber pendapatan baru seperti yang saya sebutkan di awal. Kemudian kerjasama Bapak, kerjasama pada pihak-pihak pemberi beasiswa. Sekarang juga sudah terjadi seperti di Fakultas Pertanian, kami bekerjasama dengan Kalbe dan beberapa desa di mana Kalbe memberikan beasiswa kepada anak-anak desa dan pihak pemerintah desa bekerjasama dengan kami sehingga mahasiswa yang berasal dari desa itu dikuliahkan di Fakultas Pertanian dengan biaya beasiswa. Semoga yang seperti ini bisa juga diakomodir untuk di universitas. Baik, saya rasa cukup itu dulu. Terima kasih. Terima kasih, masih berapa menit? Terima kasih kepada Bapak panelis ketiga. Terima kasih Ibu calon rektor nomor urut 2. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk calon rektor nomor urut 2. Terima kasih. Kami minta untuk calon rektor nomor urut 2 meninggalkan mimbar dan kembali ke tempat semula. Terima kasih Ibu.